Tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gede gede nih. Assalamualaikum warahmatullahi Bakal capek. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPR Masjid Jalan Bahja Bapak Haji Norman Prayoga beserta seluruh jajaran di antaranya Ustaz Haji Khairuddin, Ustaz Haji Amin, Bapak Haji Agus dan seluruh tokoh masyarakat, para asatidzah, para hujaj, semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumul kiamat. Amin ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada hari ini kita akan membahas bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab inna kulla ma'ruf sadaqah, bahwa setiap kebaikan itu sadaqah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini sangat penting karena ini memberikan satu pemahaman dan wawasan kepada kita tentang makna sedekah. Kita tahu makna sedekah kadang-kadang dibatasi hanya pada harta. Jadi sedekah itu dengan harta, dengan uang, dengan materi. Padahal sedekah dengan uang itu baru sebagian saja. Sedekah itu luas dalam Islam. Segala kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Apa saja? Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja amal saleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, itu bernilai sedekah. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap amal saleh, setiap kebaikan, setiap perbuatan yang memberikan manfaat itu sedekah, ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang untuk bersedekah, untuk menambah pahala terbuka bagi setiap orang. Jadi tidak hanya untuk orang-orang kaya saja. Ya, jadi sedekah tidak hanya monopoli orang kaya, karena dianggapnya sedekah itu hanya dengan uang. Tidak. Memang sedekah dengan uang ada fadilahnya. Sedekah
kita mengucapkan kalimat yang baik itu sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun thayyibah, al-kalimatu thayyibatu sadaqah, kata Nabi. Bahwa kalimat yang baik, ucapan yang baik itu sudah termasuk sedekah. Jadi kalau kita bicara sama orang, bicaranya baik, bicaranya bagus, tidak menyakiti hatinya, tapi kita justru berbicara tentang sesuatu keluar dari lisan kita hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang mengajak orang kepada Islam, mengajak orang pada ibadah, itu sedekah. Jadi ada pahala sedekah di dalamnya. Bahkan senyum kita kepada saudara kita itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, kata Nabi. Bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya, belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap tahmid sedekah. Kalau kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, itu sedekah. Kalau kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu sedekah. Kalau kita mengucapkan tasbih, itu sedekah. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan dan itu merupakan amal kebaikan, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang dan kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi pahala itu sangat terbuka luas. Siapapun kita bisa. Ya, kita duduk di tempat ini, misalnya ketika bertemu dengan saudara kita, kita bertemu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman kita, lalu kita bersalaman, apalagi kita mengucapkan salam, kita tanya tentang kondisinya dengan cara yang baik, itu semuanya bernilai sedekah. Jadi bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk banyak bersedekah dengan segala bentuk sedekah. Jadi bentuk macam-macam sedekah itu sangat banyak, sangat luas, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kata orang saya, tidak ada matinya. Ya, orang Islam itu tidak ada matinya, terus dia pahala. Apa yang dilakukan jadi pahala, ucapannya jadi pahala, sikapnya jadi pahala, perbuatannya jadi pahala, ya, zikirnya pahala, semua yang dia lakukan itu bisa jadi pahala. Ya, nanti kita akan lihat apa saja yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Abu Wassan qala hadatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan, setiap hal yang ma'ruf itu bernilai sedekah. Jadi bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya tilawah, bukan hanya zikir, semua yang kita lakukan, apa saja perbuatan baik yang bermanfaat yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Sa'id ibn Abi Burdah bin Abi Musa an Abi an Jaddi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap muslim ada kewajiban untuk bersedekah. Ala kulli muslimin sadaqah. Ada setiap muslim ada kewajiban sedekah. Dalam riwayat yang lain disebutkan pada setiap sendi yang ada di tubuh kita ada sedekahnya. Ya, 24
Islam bani Adam sadaqah. Setiap sendi yang ada pada tubuh kita ada sedekahnya. Ya, kita tahu sendi-sendi kita ini, sendi besar, sendi kecil, itu banyak sekali dalam tubuh kita. Disebutkan ada sekitar 360 persendian. 360 persendian. Kita bisa duduk semacam ini karena Allah berikan sendi yang kuat buat kita. Kita bisa jalan dari rumah karena Allah berikan sendi kepada kita. Kita bisa melangkah, kita bisa makan, kita bisa kerja, kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita. Ya, ini semuanya karena sendi yang diberikan oleh Allah. Bayangkan kalau manusia tidak punya sendi, apa yang terjadi? Nggak bisa diaktifkan. Tidak bisa dia bergerak, tapi karena diberikan persendian oleh Allah, kita bisa bergerak, bisa mengangkat tangan, bisa melakukan banyak hal. Itu karena sendi yang diberikan oleh Allah. Ini mulai dari sendi yang kecil, jari jemari kita ini bisa bergerak ini karena sendi-sendi yang diberikan oleh Allah. Ini nikmat yang sangat besar, karena itu harus disyukuri. Allah Ta'ala menuntut kita agar kita bersyukur. Kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli muslim shadaqah. Muslim siapapun dia, yang kaya, yang miskin, ya, yang tua, yang muda, siapa saja dia, kalau dia mengaku muslim harus bersedekah. Harus bersedekah. Ala kulli muslim. Ala kulli muslim maknanya setiap muslim harus sedekah. Ya, ini yang harus kita paham, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Karena sedekah yang dimaksud sedekah yang luas, bukan hanya dengan uang seperti yang tadi kita sebutkan. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, ya, membuat kita bisa melakukan aktivitas. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, satu sendi aja sakit itu sudah membuat kita terbatas pergerakannya. Baru satu sendi. Ada orang kalau keselio sedikit aja udah susah. Ya. Baru keselio sedikit, baru sendinya sakit saja udah susah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, diajari kita, disuruh kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, wa man yashkur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur sebetulnya dia bersyukur buat kepentingan dirinya. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh sama syukur kita. Yang butuh terhadap syukur kita adalah diri kita sendiri. Manfaatnya balik kepada kita. Tadi sudah disebutkan, la in syakartum azidannakum. Sebab kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita bersyukur. Terus kita bersyukur kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala menuntut syukur dari kita. Ya. Anishkurli wali walidayk, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jangan lupa, orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ala kulli muslimin sadaqah. Jadi setiap muslim itu wajib mengeluarkan sedekahnya. Ya, setiap pagi, setiap hari keluarkan sedekah, kita sedekah. Jangan pelit-pelit. Kita dikasih kekuatan, pakai buat ibadah, pakai buat melakukan amal saleh, pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah, amal-amal yang bermanfaat. Itu bentuk sedekahnya semacam itu. Jangan dikasih nikmat dipakai buat maksiat. Allah marah. Jangan kita dikasih nikmat, dikasih karunia, dipakai untuk berbuat dosa. Ya, itu namanya kufur kepada Allah. Dikasih nikmat bukan dipakai untuk ibadah, tapi dipakai untuk melakukan dosa. Itu adalah satu bentuk kekufuran.
Bagaimana kalau dia termasuk fakir miskin? Fa in lam yajid, kata sahabat, ya Rasulullah, kalau enggak punya gimana? Lalu Rasulullah mengatakan, faya'tamil biyadaihi fayanfa'u nafsah wa yatasaddaq, maka hendaknya dia bekerja. Nabi nyuruh kita bekerja. Faya'tamil biyadaihi, kan dia dikasih tangan, dikasih sehat, dikasih kuat, pakai buat bekerja, kata Rasulullah. Jadi dalam Islam ini kita disuruh, dimotivasi untuk bekerja mencari nafkah. Disuruh bekerja, apa saja yang bisa menghasilkan harta yang halal itu boleh. Jadi kita bekerja, disuruh bekerja. Dan umat Islam disuruh untuk aktif. Ya, jangan sampai umat Islam dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, dikasih akal, tidak dipakai untuk bekerja. Akhirnya hidupnya bergantung kepada orang lain. Akhirnya dia nganggur, tidak menghasilkan apa-apa, tidak punya ma'isyah, bersandar kepada orang lain. Ini bukan ajaran Islam. Nabi itu dari kecil jemaah sekalian, dari mulai masih muda, umur 9 tahun, 10 tahun, kita tahu Nabi itu hidupnya dengan siapa? Sesudah kakeknya meninggal dunia, Abdul Muttalib, Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya ini keluarganya miskin, anaknya banyak. Nabi tidak mau, walaupun masih kecil ketika itu, tidak mau menambah kesulitan hidup pamannya. Maka Nabi bekerja, Nabi berusaha, Nabi mencari nafkah, ingin membantu pamannya. Ada etos kerja dari mulai masih kecil, umur 9 tahun, 10 tahun sudah ikut mencari nafkah. Itu Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang bisa dilakukan waktu itu, pekerjaan yang ada adalah mengembalakan kambing. Jadi Nabi ikut mengembalakan kambing, dapat beberapa sen, nggak apa-apa, yang penting tidak membebani paman. Itu hebatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, hendaknya bekerja. Ya, bekerja. Kenapa? Karena al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi banyakkan orang sekarang senangnya tangannya di bawah daripada di atas. Ya, pengennya di bawah terus. Padahal Islam mengajarkan di atas, tangan yang di atas, yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Makanya orang kalau bekerja mencari nafkah, bukan semata-mata dia cari duit, tapi dapat pahala di sisi Allah. Dia mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengan alasan ibadah nggak sempat, karena ibadah nggak sempat cari nafkah. Nah, lihat dalam surat Al-Jumu'ah. Dalam surat Al-Jumu'ah kita disuruh siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Semua itu ditinggalkan, jual beli ditinggalkan. Kalau udah datang waktu sholat Jumat, jangan sibuk dengan pekerjaan, segera melaksanakan sholat Jumat. Tapi fa'idha qudiyatis sholat, kalau sholat sudah ditunaikan, sudah selesai, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki dari Allah. Seimbang antara ibadah dan kerja, antara mencari akhirat dan dunia, seimbang. Itu Islam. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan kepada kita semuanya. Dan enaknya dalam Islam itu, orang yang bekerja
di samping dia dapat duit, dia dapat pahala. Nah itu enaknya. Jadi kalau kita kerja ini jangan dikira cuma dapat duit aja, enggak. Ya, jangan dikira cuma capek saja, enggak. Kerjanya orang Islam beda sama orang di luar Islam. Kerjanya orang Islam itu ketika dia bekerja keluar dari rumahnya, niatnya adalah untuk mencari nafkah yang halal, maka selama itu pula Allah akan menghitung sebagai pahala ibadah kepada Allah Ta'ala. Faya'tamin biyadai, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kata Nabi, siapa orang yang pada sore harinya capek, penat, lelah karena bekerja mencari nafkah yang halal sepanjang hari itu, maka pada sore hari itu maghfuran lah, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya jadi seorang muslim, diampuni dosa-dosanya, Allah Ta'ala berikan maghfirah. Maka kita disuruh bekerja, ya, mencari nafkah. Para nabi itu semuanya kerja. Ada tukang kayu, ya, ada tukang besi. Nabi Daud itu tukang besi, ya. Nabi Nuh itu tukang kayu. Jadi setiap dan mereka rata-rata dalam bekerja. Ada pedagang. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang makan yang lebih baik daripada makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi kalau kita bisa makan dari hasil usaha kita sendiri, itu adalah satu aktivitas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, karena tadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau nggak punya uang ya kerja, kata Nabi. Jadi Nabi menyuruh kita untuk bekerja. Faya'tamin biyadai, hendaknya dia kerja, ya, biar dia dapat uang, biar dia dapat penghasilan. Jangan kalah sama orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Sebab harta ini milik siapa? Milik Allah. Ya, harta yang ada di dunia ini, rizki yang ada di dunia adalah milik Allah. Allah Ta'ala ridho kalau harta itu ada di tangan orang Islam. Allah ridho. Ya, Allah Ta'ala ridho kalau harta itu ada di tangan orang Muslim, apalagi yang ahli ibadah. Ni'mal mal as-salih lirrajul salih, kata Nabi, sebaik-baik harta itu yang ada di tangan orang saleh. Allah ridha. Ya, dalam Al-Qur'an disebut yang kullu harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Siapa yang mengharamkan, ya, harta yang Allah tebarkan di muka bumi ini? Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minal. Qul hiya lil ladzina amanu. Kata Allah, itu semuanya buat orang beriman. Allah ridha. Ya, kalau itu ada di tangan kita, insyaallah kita ini orang soleh, orang beriman, Allah ridha. Karena akan bermanfaat kalau harta itu ada di tangan orang soleh. Tapi kalau harta itu ada di tangan orang yang jahat, orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak beriman, maka harta itu hanya akan menjadi wasilah kemungkaran dan kejahatan, wasilah maksiat, dipakai buat maksiat. Tapi coba kalau ada di tangan orang muslim, tidak dipakai buat ibadah, buat amal saleh, buat sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi ketika ada yang nanya, kalau nggak punya ya Rasulullah, kerja, kata Nabi. Faya'tamin biyadai. Simple Nabi ngajarin. Faya'tamin biyadai, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Sehingga kalau dia kerja, dia dapat duit, itu bermanfaat buat dirinya. Dia tidak minta-minta sama orang. Dia bisa menjaga izzahnya, bisa menjaga kehormatannya dengan itu.
fayanfa'u nafsah, bermanfaat buat dia. Bisa dia pakai buat makan, buat minum, ya, buat kebutuhan rumah, bermanfaat, dan bisa buat sedekah. Ya, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, sebagiannya kita pakai buat kebutuhan diri kita, keluarga kita, sebagiannya lagi buat sedekah, kata Rasulullah. Baik, tasaddaq, dengan begitu dia bisa sedekah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan dan kecukupan. Kemudian qalu fa in lam yastati, sahabat nanya lagi, kalau enggak mampu ya Rasulullah, kerja enggak mampu, enggak punya dia kemampuan, enggak punya keterampilan, ya, fisiknya udah enggak kuat, ya. Kadang ada orang yang memang enggak punya bakat buat itu, pikirannya terbatas, ya, tidak punya skill, katanya orang sekarang, tidak punya skill. Ya, padahal untuk kerja harus punya skill, punya kemampuan. Sementara dia nggak punya kemampuan begitu ya Rasulullah. Ini sahabat nanya sama Nabi, fa in lam yastati aw lam yaf'al, nggak bisa dia melakukan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yu'inu dzal haja al-malhuf. Hendaknya dia bantu orang yang lemah, orang yang lagi butuh, orang yang lemah. Bisa dia bantu apa saja. Barangkali dengan tenaganya dia bantu. Mungkin secara skill dia nggak punya, tapi kalau cuma tenaga aja barangkali bisa. Bantu aja orang-orang di sekitarnya, bantu. Mereka butuh apa dibantu. Ya, nggak ada pekerjaan yang tertutup buat kita. Sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya, apa saja yang penting bermanfaat. Hanya butuh kemauan. Kadang-kadang ada pengkolan, ya, pertigaan, nggak ada yang ngatur jalan di situ, diatur di jalan di situ. Itu aja. Itu udah pekerjaan yang membantu banyak orang, ya, membantu banyak orang. Dengan itu dia dapat pahala karena dia memperlancar lalu lintas orang-orang yang jalan di situ, ya, menyelamatkan banyak orang. Niatnya niat yang baik, dan insya Allah dia dapat duit dari situ. Ini yang disebutkan Nabi SAW mengatakan fa yu'inu dzal haja al-malhuf. Qalu fa in lam yaf'al, kata sahabat lagi, ya Rasulullah, kalau nggak bisa dia, kalau dia nggak bisa melakukan hal yang semacam itu, qal fa ya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf, maka hendaknya dia suruh orang untuk melakukan kebaikan, suruh orang untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya suruh ajak orang pada kebaikan. Barangkali dengan tenaganya dia udah nggak mampu, dengan mulutnya, kan dia punya mulut, dengan lisannya dia ajak orang, ayo ngaji, ayo salat, ayo lakukan kebaikan. Masih bisa lisannya untuk melakukan kebaikan. Banyak cara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru bil khair aw ya'muru bil ma'ruf. Tapi sahabat masih ngejar lagi, nanya lagi sama Nabi. Apa pertanyaan sahabat? Fa in lam yaf'al, kalau itu juga enggak bisa ya Rasulullah. Barangkali karena enggak punya ilmunya. Ya, mau nyuruh orang enggak punya ilmunya, enggak punya keberanian. Kadang-kadang ada orang yang punya ilmu tapi enggak berani, enggak enak, sungkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Nabi sahabatnya bukan main. Ya, Nabi ditanya terus jawab lagi, ditanya lagi jawab lagi. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, oh begini. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, oh begini. Kalau nggak bisa, sabar. Maka jadi guru, jadi pendidik itu harus sabar. Ya, ngadepin umat macam-macam, umat ini tipenya harus sabar. Kalau nggak sabar bahaya. Jadi Rasulullah itu sahabat, ditanya sama sahabat, jawab lagi, ditanya lagi, jawab. Nggak marah Nabi itu. Nabi nggak marah. Nah kemudian ketika ditanya lagi, fa in lam yaf'al, kalau nggak bisa ya Rasulullah,
Minimal jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan melakukan perbuatan buruk kepada orang. Udah gak kasih manfaat, malah melakukan keburukan. Nah itu jangan. Nabi melarang kita. Jadi minimal seorang muslim itu kalau tidak bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang, jangan melakukan keburukan kepada orang lain. Itu minimal. Itu salat. Masya Allah. Indah. Jadi ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ngajarin kita itu ajaran yang luar biasa, istimewa. Ya minimal seorang muslim itu nggak nyakitin. Minimal seorang muslim tidak mengganggu. Minimal seorang muslim tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayumsik ansyar, jaga ucapan, jaga sikap, jaga tingkah laku, ya, jaga perbuatan kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, itu termasuk sedekah. Barangkali kita marah, kita udah mau ngomel-ngomel aja tapi kita tahan, itu sedekah. Ya, kita tahan itu sedekah. Barangkali ada orang melakukan perbuatan yang membuat kita marah, emosi. Ya, kita udah mau meluapkan, tapi kita ingat sama tuntunan Nabi, kita tahan, kalau saya. Ya, nah ini adalah sifat dan karakter dari seorang muslim. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Memang teorinya sih gampang ya, tapi butuh kemauan. Insya Allah bukan berarti mustahil. Kita bisa kalau kita punya kemauan, mau kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada hadis-hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, tapi karena waktu kita terbatas sampai di sini saja. Ada pertanyaan nggak? Saya buka dulu pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Kalau ada yang mau bertanya. Kalian kayaknya udah paham semuanya, udah pintar semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, biar nggak jadi ceramah doang nih, nggak jadi ceramah aja, nggak jadi nasihat aja, tapi jadi amal, insya Allah. Jadi pahala buat kita, jadi sedekah buat kita, pintu-pintu sedekah sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala kebaikan yang besar dan berlimpah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita, bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa hidayah ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah.